Sinta memberitahu bahwa Rizky adalah pewaris tunggal keluarga Pratama. Jika Rizky dilenyapkan, maka keluarga cabang Pratama bisa pegang kendali keluarga top di Husa. Kalung giok yang dipakai Rizky adalah lambang sang pewaris tunggal. Akan berbahaya sekali jika orang tahu Rizky adalah sang pewaris. Karena, banyak orang akan berbuat jahat padanya. Waktu lahir dulu, Rizky diculik dan dibuang ke jurang. Di sanalah dia diselamatkan oleh seorang kakek yang kemudian menjadi gurunya, sehingga Rizky menjadi seorang kultivator. Setelah 5 tahun, guru naik ke dunia para dewa dan Rizky disuruh turun gunung untuk mencari kembali keluarganya. Dan benar saja, sekarang Rizky menjadi incaran orang-orang cabang keluarga Pratama untuk dilenyapkan kembali. Mereka meminta bantuan keluarga Santoso. Sepeninggal Sinta, Rizky membuat pil rejuvenasi dengan tungku alkimia. Rizky menerima pesan di ponselnya, dari wanita cantik yang menolong dia dulu. Dia minta bantuan ke Rizky, apakah keluarga Rizky punya kenalan dokter yang hebat, soalnya ibu wanita tersebut sakitnya semakin parah. Karena Rizky juga sudah siap buat pil rejuvenasi, dia berencana pergi ke rumah sakit. Rizky pergi ke rumah sakit, diantar Bang Adi sopirnya. Mereka singgah dahulu di jalan untuk beli oleh-oleh. Saat Bang Adi belanja, Rizky diculik oleh penculik dan membawanya dengan mobil ke suatu tempat. Rizky bisa saja kabur dari penculikan, tapi dia lebih memilih diculik, karena ingin mengetahui siapa dalang-dalam penculikan ini. Saat tiba di gudang pertemuan antara penculik dengan orang yang menyuruh, Rizky bertanya kenapa mereka menculiknya. Alih-alih memberitahu, bos wanita tersebut menyuruh anak buahnya untuk mengikat Rizky, namun dengan mudah Rizky melumpuhkan mereka. Wanita tersebut tetap tidak mau mengaku, bahkan mau mencelakai Rizky tapi dengan mudah pula Rizky mengalahkannya. Saat wanita itu terdesak, tiba-tiba ada yang masuk ke gudang tersebut, ternyata dia adalah Gagak Hitam, terkenal sadis dan kejam. Rizky melihat aura hitam di tubuhnya. Saat dia mau menyerang Rizky, dengan mudah Rizky melumpuhkannya. Semua musuh sudah dilumpuhkan, tapi Rizky juga belum tahu siapa dalang dari semuanya. Dia kembali bertanya ke wanita tersebut, sebelumnya dia tetap tidak mau mengaku, tapi setelah Rizky mau bertindak keras dia akhirnya mengaku, bahwa mereka disuruh oleh keluarga Santoso yang diperintah tokoh utama dari ibu kota. Para penculik meminta ampun kepada Rizky, agar tidak menyakiti mereka. Rizky mengampuni mereka, tapi mereka harus mengantar Rizky ke rumah sakit. Di rumah sakit, keadaan genting, ibu wanita cantik tersebut keadaannya makin parah. Dokter yang merawat bilang hampir tak tertolong. Lalu terdengar suara Rizky dari luar, siapa bilang tidak bisa tertolong. Wanita tersebut senang atas kedatangan untuk menghubungi dia. Dokter Rian mau melakukan pengobatan, orang-orang diminta keluar termasuk Rizky, tapi Rizky menolak karena dia mau mengobati ibu wanita itu dan mengatakan Dokter Aril yang mereka sebut tadi adalah kakaknya. Tentu saja wanita itu tersebut terkejut sekaligus senang. Lagi-lagi Rizky dikatakan membual oleh kakak wanita tersebut. Yang lain juga tidak percaya. Saat Dokter Rian memeriksa keadaan pasien, dia bilang kondisinya sudah sangat parah, hanya Dokter Aril atau pil rejuvenasi yang bisa menyembuhkannya. Tapi ia tetap akan mencoba melakukan sesuai kemampuannya. Pengobatan baru saja dia mulai tapi Rizky bilang, salah. Tentu saja Dokter Rian terkejut mendengarnya. Rizky bilang jarum pertama tidak boleh ditusuk ke kepala, Dokter Rian tidak menerimanya, dan akan terus melanjutkan pengobatannya. Tapi tiba-tiba Rizky menghentikannya. Dokter Rian marah dan menyuruh Rizky mengobatinya sendiri. Terjadilah keributan kecil, lalu tiba-tiba semuanya terdiam melihat Rizky sedang melakukan pengobatan teknik 18 jarum. Teknik akunpuntur yang terdapat dalam kitab kuno. Setelah selesai Rizky bilang sebentar lagi tante akan bangun, tapi si laki-laki mengatakan Rizky kembali membual, karena ibunya sudah seminggu tidak sadar mana mungkin bangun. Dan tidak lama kemudian pasien benar-benar sadar. Dokter Rian kembali memeriksa,
dan benar pembuluh darah yang tersumbat sudah terbuka semua, artinya pasien akan sembuh, tapi Rizky bilang belum. Kalau mau sembuh total maka harus meminum pil ini. Rizky mengeluarkan sebuah pil dari kantongnya dan memberikannya pada wanita itu. Tapi si laki-laki kembali melarang, dan membuang dari tangan si wanita, karena tidak mau ibunya minum pil sembarangan. Lalu laki-laki itu mengusir Rizky dari sana. Siapa yang berani mengusir? Terdengar suara dari luar lalu seseorang masuk. Tidak ada yang mengenalnya kecuali Dr. Rian, ternyata dia adalah Dr. Ariel yang terkenal itu. Semuanya juga terkejut bahwa Dr. Ariel benar kakaknya Rizky. Si laki-laki berkata, dia mengusir Rizky, karena mau memberi pil yang tidak jelas pada ibunya. Setelah dilihat oleh Dr. Ariel, ternyata pil tersebut adalah pil rejuvenasi. Dr. Ariel kemudian menyuruh minumkan ke pasien, tapi lagi-lagi si laki-laki menolak, dia tidak mau terjadi apa-apa dengan ibunya, dia minta jaminan. Lalu Dr. Ariel sendiri yang menjamin. Ketika pil diminumkan, terjadi reaksi aneh ke pasien, si laki-laki kembali mengoceh tapi langsung di-stop oleh Dr. Rian, karena itu cuma reaksi obat. Dan benar saja, setelah itu si pasien bisa langsung berdiri, bahkan merasa badannya lebih sehat dari sebelumnya. Semuanya senang termasuk si laki-laki, saat dia mau memeluk ibunya, dia malah dapat tamparan karena, sebelumnya ngeyel bukannya berterima kasih kepada Rizky. Kalau bukan karena Rizky dia belum tentu mungkin bisa sembuh. Dia lalu dipaksa oleh ibunya untuk minta maaf kepada Rizky. Di rumah, Sinta kelihatan panik mendengar kabar Rizky diculik. Ia minta asistennya untuk menghubungi seluruh koneksi di kota. Tiba-tiba, dia mendapat telepon dari Ariel. Ariel memarahinya, karena teledor menjaga Rizky, sehingga diculik. Sinta bertanya dari mana Ariel mendapat kabar, dan Ariel bilang Rizky sendiri yang memberitahunya. Sinta bilang pada Ariel, bahwa dia sudah mengerahkan asistennya untuk bergerak, lalu tiba-tiba dia tersadar, kalau Rizky yang memberitahu artinya Rizky sekarang, ya sekarang Rizky sudah bersama Ariel dan sudah menuju ke rumah. Sementara itu, di kediaman Santoso, Tuan Muda merasa murka ke anak buahnya, karena gagal menculik Rizky. Dan dia kemudian punya rencana lain, dia bakal menyewa pembunuh profesional untuk menghabisi Rizky, dalam acara pesta ulang tahun keluarga pamannya esok. Acara tersebut pasti juga bakal dihadiri oleh keluarga Pratama termasuk Rizky. Ada kejadian apakah di acara ulang tahun besok? Apakah ada sesuatu terjadi pada Rizky? Nangikan terus kisahnya di episode selanjutnya. Silahkan subscribe untuk drama seru lainnya.